نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له di mana Allah SWT memberikan kepada kita taufik untuk berada di jalan-jalan kebaikan, di mana setiap kebaikan adalah jalan untuk mendapatkan keberkahan. Dan di antara tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hambanya adalah ketika Allah SWT memahamkan kepada mereka agama mereka ini, dan juga adalah dengan menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan yang dengannya dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Dan Nabi SAW menjadikan perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis karena Allah Subhanahu wa taala adalah majelis-majelis yang menyebabkan orang-orang yang berada di dalamnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka. Wajabat mahabbati, ya, dalam hadis dari Imam Malik, menjadi satu kemestian cintaku, kata Allah SWT, aku berikan kepada beberapa orang. Di antaranya adalah lil mutajalisina fiyya, itu orang-orang yang bermajelis karena aku. Jadi kita berkumpul bukan untuk urusan perkara dunia kita semata-mata, tapi karena keinginan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebenarnya makna syukur itu kita manifestasikan. Makna syukur kepada Allah itu kita manifestasikan dengan menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjalankannya. Maka kita selalu berharap bahwa dalam keadaan-keadaan seperti ini kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, dari jalan-jalan yang telah kita sebutkan tadi, bahwa keberkahan hidup kita dapatkan dengan amal soleh, dan ini bagian dari amal soleh. Kita mendapatkan kemudahan langkah untuk masuk ke dalam surga, ya, karena sebab kita mengupayakan diri kita menuntut ilmu agama, menempuh satu jalan untuk kita mendapatkan ilmu agama. Kemudian kecintaan Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada orang-orang yang bermajelis, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah bagian dari kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan Nabi SAW, ya, setiap mengawali hari beliau, di antara zikir yang beliau sebutkan di setiap paginya, ya, Nabi itu setiap pagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir yang beliau biasa sebutkan di pagi hari, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang bermanfaat. Jadi bagaimana kita bayangkan, ya, satu hari di mana Rasulullah SAW selalu, ya, menekankan pada dirinya bahwa di hari itu dia mengharapkan tiga perkara. Tiga perkara yang Nabi SAW harapkan pada setiap harinya. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Maka kita membayangkan bahwa Nabi SAW itu setiap hari membayangkan dirinya akan mendapatkan tambahan ilmu pada hari itu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Dan ini didahulukan daripada apa yang disebutkan yang keduanya,
wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Jadi ya coba bayangkan di pagi hari kita punya obsesi, dan obsesi kita di pagi hari itu adalah kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Kita ingin mendapatkan rezeki yang baik, dan kita ingin mendapatkan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari kita di sepanjang hari itu ya, dipenuhi dengan langkah-langkah untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Obsesi kita itu mewarnai hari kita. Apakah kita berada di salah satu jalan, di antara jalan-jalan kita menuntut ilmu, atau di antara satu usaha untuk mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang baik, atau di jalan di mana kita beramal, yang amalan itu kita harapkan mendapatkan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah Nabi SAW itu berobsesi setiap hari. Dia berobsesi dengan ilmu, dia berobsesi dengan rezeki yang baik, dia berobsesi dengan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau minta itu kepada Allah. Karena tidaklah kita ini bisa berada di dalam kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia itu kepada kita. Kecuali karena Allah yang memberi taufik kepada kita, bukan karena usaha kita. Maka itu kita sandarkan kepada Allah. Meskipun kita berikhtiar, tapi semuanya kita sandarkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan kita. Kita punya ilmu, kita mengetahui bukan karena kehebatan diri kita, tapi karena Allah yang menyampaikan kepada kita. Ya. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tidak mendapatkan rezeki yang banyak. Tapi Allah memberi taufik kepada kita untuk mendapatkan keadaan-keadaan di mana rezeki itu datang kepada kita pada keadaan-keadaan itu. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, maka kita bisa beramal dengan amalan-amalan yang baik, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik. Ya. Untuk kita berikhtiar dalam amalan-amalan itu sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa beramal. Ya, dan Allah pula yang akan menerima amalan-amalan tersebut. Baik, kita kembali akan membacakan ya pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kitab yang meringkas apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi ya, Minhajul Qasidin, kitab beliau Minhajul Qasidin. Dan kitab ini juga meringkas apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali ya, rahimahullahu ta'ala, kitab beliau Ihya Ulumuddin. Kemudian pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan tentang as-sama', ya, mendengarkan alat musik atau mendengarkan musik. Ya. Nah, ini disebutkan di sini bahwa musik yang dimaksudkan di sini merupakan sarana iblis ya, yang paling besar untuk merusak hati manusia. Di antara sarana iblis merusak hati manusia adalah dengan memperdengarkan kepada mereka alat-alat musik. Ya. Dan bisa kita dapatkan ya dalam beberapa hal ya, dalam beberapa keadaan ya. Musik ini memang melalaikan orang. Membuat orang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, lalai dari amalan-amalan yang baik, bahkan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Selain daripada musik itu sendiri, betapa banyak orang yang menjadikan musik itu sebagai sarana untuk mendekatkan misalnya kepada perzinahan, menjadikan musik itu sebagai sarana untuk menampakkan auratnya ya, dan melakukan hal-hal yang mungkin tidak senonoh ya nampaknya ya. Nah, inilah di antara hal yang diperingatkan oleh para ulama di sini. Ya, dan di sini disebutkan juga bahkan musik itu membuat iblis menipu banyak orang, bahkan dari kalangan ulama dan ahli zuhud sekalipun.
apalagi orang awam. Sampai-sampai ya, sebagian mereka itu mengklaim kehadiran hati mereka bersama Allah Subhanahu wa taala saat mendengarkan lagu-lagu dari musik yang melalaikan. Ya. Dan mereka mengira apa yang diakibatkan oleh as-sama' berupa kegembiraan hati dan goyangannya adalah sebuah manifestasi dari perasaan rindu, perasaan cinta yang berkenaan dengan akhirat. Tidak banyak yang beranggapan seperti itu, bahwa ya, musik itu, lagu itu, dan musik itu merupakan sebuah wajah, ya, sebuah perasaan cinta yang bisa menyampaikan kepada akhirat, yaitu kebaikan akhirat. Nah, kata beliau di sini, bila anda ingin mengetahui yang sebenarnya atau hakikatnya keadaan itu, maka lihatlah generasi pertama umat ini. Bagaimana generasi pertama umat ini? Adakah Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan hal itu? Ya. Karena tentu generasi yang paling baik adalah generasinya para sahabat. Ya. Generasi yang Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah mereka, dibangkitkan bersama dengan mereka. Jadi generasi para sahabat. Lihatlah bagaimana keadaan mereka. Generasi yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ayat ini turun kepada mereka, meskipun makna ayat ini bisa bermakna umum, akan tetapi secara asal ayat ini turun di mana merekalah yang ditujukan oleh Al-Quran itu. Mereka lah yang mendengarkan Al-Quran, mereka yang menerima Al-Quran pertama kali. Ya, lihatlah generasi pertama umat. Adakah Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan sesuatu dari hal itu? Kemudian lihatlah para tabi'in, ya, generasi berikutnya, dan para tabi'ut tabi'in. Ya. 3 generasi pertama yang kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi zamanku ini. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ya. Para fuqaha, ya, imam-imam ahlu fiqih, ya, umat ini seperti Imam Malik, ya, Malik bin Anas, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semuanya mencela lagu-lagu. Ya. Sampai-sampai Imam Malik berkata, ya, bila seseorang membeli budak wanita dan ternyata dia adalah seorang penyanyi, maka dia berhak untuk mengembalikannya. Jadi begini, kalau seseorang membeli budak, ya, budak wanita, ya, kalau dahulu kan perbudakan itu masih menjadi sesuatu yang lazim, meskipun kemudian Islam datang kemudian untuk mengurangi perbudakan, membatasi perbudakan itu. Nah, kalau ada seseorang membeli budak, kemudian belakangan dia tahu bahwa budak itu ternyata penyanyi, maka itulah cacat pada budak itu. Dan dia berhak untuk mengembalikan. Kan kalau kita beli barang, saya beli ini. Ketika kita sudah berpisah, maka saya tidak boleh mengembalikan ini lagi. Kecuali kalau ada hal yang tersembunyi dari saya sebelumnya, ada cacatnya, saya kembalikan karena ada cacatnya. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh lagi dikembalikan. Nah, kalau di sini disebutkan, kalau seseorang membeli budak wanita, kemudian dia ketahui atau dia dapati budak wanita itu seorang penyanyi, nanti maksudnya itu adalah satu cacat atas dirinya, maka dia bisa mengembalikan budak tersebut, atau dia berhak untuk mengembalikan kalau dia mau kembalikan. Ya. Ya, Imam Malik juga ditanya tentang nyanyian dan beliau menjawab, hanya orang-orang yang fasik yang melakukannya. Ya. Hanya orang-orang fasik yang melakukan yang demikian. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang meninggal dunia. Dia meninggalkan anak dan seorang budak, seorang hamba sahaya wanita, dan dia penyanyi, dan anak tersebut menjual budak wanita tersebut karena suatu kebutuhan. Maka Imam Ahmad menjawab, dia dijual sebagai hamba sahaya yang bodoh. Maksudnya dalam tingkatan yang rendah, bukan sebagai
penyanyi yang dihargai bisa 30.000 dinar atau dirham, tapi bila sebagai hamba saya yang bodoh maka dia hanya berharga 20.000 dirham atau dinar. Jadi dia dijual dengan harga yang rendah, karena dia adalah seorang penyanyi. Dan para ulama fikih sepakat melarang keras nyanyian di kalangan para ulama dan di kalangan para ulama mutakhirin di zaman beliau. Al-Imam Abu Thayyib At-Tabari, salah seorang murid besar Imam Syafi'i, beliau menyusun sebuah kitab yang dalamnya beliau melarang nyanyian dengan keras. Hanya orang-orang yang terfitnah yang membolehkannya, kata beliau. Dan mereka berdalih sebagian salaf membolehkannya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah ditanya tentang mendengar ucapan penyair, ucapan penyair yang diindahkan, syair-syair yang dilantunkan dengan suara yang indah, maka beliau mengatakan ini tidak mengapa. Jadi berbeda antara syair yang dilakukan sehingga dia syair-syair yang mengandung makna-makna yang baik, syair-syair yang menggugah keimanan, syair-syair yang menggugah perasaan untuk mencintai agama misalnya atau berukhuwah, maka di sini disebutkan tidak mengapa. Tidak mengapa. Orang yang berfatwa membolehkan nyanyian atau musik harus memperhatikan apa itu sebenarnya. Dan berkaitan dengan syair tadi, itu tidak lain kecuali dia syair-syair zuhud dan yang semacamnya tanpa alat musik yang membuat orang bergoyang. Kan alat musik, lagu dan nyanyian itu cenderung membuat orang bergoyang. Adapun syair-syair yang dilakukan itu tidak seperti itu. Kepada makna inilah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang dua anak perempuan yang menyanyi di depannya, di mana mereka melakukan apa yang terjadi pada orang-orang Ansar dalam peristiwa Bu'ath, dan yang keduanya tidak membuat bergoyang. Jadi pernah Aisyah mendengarkan nyanyian di hadapannya oleh dua orang anak kecil, pada peristiwa Bu'ath, pada peristiwa tertentu, maka ini diperbolehkan. Aisyah pernah mendengarkannya, tapi dia bukan nyanyian yang membuat bergoyang dan yang semacamnya. Dan diketahui bahwa di kalangan orang-orang generasi awal umat ini, belum ada apa yang dibuat orang-orang yang hadir sesudah mereka dari alat-alat musik seperti gendang, rebab, dan syair yang melankolis, syair yang syair-syair yang menggugah syahwat, dan semua ini membangkitkan hawa nafsu yang terpendam dalam jiwa dan membangunkannya. Dan sebagian orang menganggap ini bagian dari sesuatu yang mendekatkan kepada akhirat. Dan di sini disebutkan bila mereka berkata ini termasuk permainan yang dibolehkan, kita mungkin di sini disebutkan beristirahat darinya. Akan tapi sebagian mereka menyangka musik dan nyanyian ini sebagai ibadah yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sebagian menamakan lagu dan nyanyian dan mengiringinya dengan goyangan itu sebagai al-wajid, al-wajid, yang mereka anggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada memang yang seperti itu, jadi ada orang yang menjadikan alat musik itu sebagai sarana untuk menjadikan mereka seperti mabuk, bergoyang-goyang kemudian memukul rebana, sehingga nampak mereka sedang bergoyang seperti itu, dan itu dijadikan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan al-wajid yang sesungguhnya yang sahih adalah perasaan hati yang terbawa
ketika mendengar bacaan Al-Quran dan nasihat-nasihat yang baik. Dan saat itu muncul di dalam hati rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduan untuk mendapatkan janjinya dan penyesalan atas kesalahan-kesalahan. Bukan malah bergoyang-goyang dan bertepuk tangan. Dan Al-Quran adalah nasihat yang baik, syair-syair zuhud yang sangat luas, sehingga kita sama sekali tidak perlu menghadirkan hati ke pintu Allah SWT dengan menyebut-nyebut para penyanyi. Disebut sini namanya seperti nama-nama Salma dan Su'da. Dan beliau mengatakan kami memungkiri bila di sebagian syair itu terdapat makna yang sahih, namun kebanyakan darinya mengajak hati. Artinya beliau mengatakan tidak memungkiri bahwa di sebagian syair tersebut terdapat makna yang sahih. Ada saja makna-makna yang sahih dari syair-syair tersebut atau lagu-lagu tersebut, namun kebanyakannya adalah mengajak hati untuk cenderung kepada hawa nafsu dunia. Kemudian di sini juga disebutkan perumpamaan orang yang ingin mengambil akhirat dari mendengarkan nyanyian-nyanyian seperti itu, seperti orang yang berkata, saya melihat kepada yang baik sehingga saya mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Artinya dia mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan lagu yang diiringi musik tersebut. Dan kata beliau sini, orang seperti ini keliru karena apa yang ditimbulkan oleh syahwat dan hawa nafsu justru mengotori pikiran dan menyibukkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan dari merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata beliau, kami tidak membolehkannya. Nah, kata beliau, perhatikanlah kepada apa yang jernih, yakni perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang mengeruhkannya, tidak ada noda yang mengeruhkannya. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainah wa zat. Maka apakah mereka tidak melihat kepada langit yang ada di atas mereka? Renungkanlah penciptaan langit itu, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya. Jadi perasaan-perasaan yang timbul dari tadabbur seperti itu yang lebih benar daripada perasaan-perasaan yang ditimbulkan oleh nyanyian dan alat musik. Siapa yang berkata bahwa apa yang berpengaruh pada orang lain tidak berpengaruh terhadap diriku, maksudnya ada yang terpengaruh tapi saya tidak terpengaruh. Ada orang yang mabuk dengan lagu-lagu tersebut atau nyanyian tersebut, tapi saya tidak terpengaruh dengan itu. Tabiatku tidak terpacu kepada hawa nafsu, maka orang ini mengklaim sesuatu yang bertentangan dengan tabiat. Artinya sesuatu yang menjadi keumuman bagi manusia itu adalah tabiat kehidupan, itu adalah tabiat yang bisa terjadi kepada semua orang. Maka klaimnya itu tidak bisa dibenarkan. Klaimnya itu tidak bisa dibenarkan. Dan beliau mengatakan di sini bahwa apa yang dibahas ini berkaitan dengan ini, keburukan dalam persoalan ini telah pernah disampaikan dalam kitab yang beliau beri judul Talbis Iblis. Dan beliau tidak akan memperpanjangnya di dalam pembahasannya. Nah, sampai di sini pembahasan tentang nyanyian dan alat musik. Kemudian beliau pindah kepada pembahasan berkaitan dengan adab-adab kehidupan dan akhlak kenabian. Akhlak kenabian Rasulullah SAW. Nah, di sini beliau menggambarkan bahwa adab-adab zahir, adab-adab yang dinampakkan. Adab itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan interaksi kita dalam kehidupan ini. Adab-adab yang kita tampakkan ketika kita berinteraksi. Maka itu adalah indikasi apa yang ada di dalam hati kita, indikasi kebaikan hati. Baiknya hati akan memperbaiki gerak tubuh ini. Meskipun kita tidak memungkiri ada orang-orang munafik yang menampakkan kebaikan di luarnya,
tapi di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Tapi ini tidak bisa konsisten, ya, mereka tidak bisa konsisten. Orang yang bisa istiqomah perbuatannya adalah orang-orang yang baik hatinya. Orang-orang yang memang dalam hatinya terdapat kebaikan. Gerakan-gerakan anggota badan ini adalah buah dari apa yang terlintas di dalam benak seseorang. Ya. Amal perbuatan yang diamalkan adalah hasil dari akhlak. Ya. Amal yang kita amalkan adalah hasil dari akhlak, adab, ya, dan pengetahuan. Rahasia-rahasia hati adalah akar. Jadi kan hati itu tersembunyi, ya. Jadi beliau memberikan gambaran rahasia yang terpendam di dalam hati itu adalah akar dari pohon yang berupa perbuatan yang kita nampakkan. Ya, jadi apa yang ada di dalam hati itu bisa tercerminkan dengan apa yang diamalkan atau apa yang diperbuat. Ya, rahasia-rahasia itu adalah akar dari perbuatan dan sumber dari perbuatan itu. Ya, cahaya-cahaya hati adalah apa yang memancar dari perbuatan-perbuatan zahir. Jadi apa yang kita nampakkan secara zahir itu adalah cahaya, ya, atas apa yang ada di dalam hati kita, sehingga dia menghiasi dan memperindahnya. Ya. Jadi tidak bisa orang mengatakan apa yang saya nampakkan dari perbuatan saya ini adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati saya. Biarlah amal saya buruk, yang penting hati saya baik. Tidak seperti itu. Hati yang baik itu menghasilkan amalan yang baik. Meskipun tidak semua amalan yang baik itu dilandasi dengan hati yang baik. Jadi amalnya saja baik, belum tentu hatinya baik. Tapi hati yang baik pasti akan melahirkan amalan yang baik. Ya. Barang siapa yang hatinya tidak khusyuk, maka anggota tubuhnya juga tidak khusyuk. Ya. Susah untuk ingat kepada Allah, susah untuk tadabbur. Ya. Barang siapa dadanya bukan pancaran dari cahaya-cahaya ilahiyah, maka zahirnya ya tidak akan memancarkan keindahan adab-adab, ya, kenabian, adab-adab nabawiyah. Ya. Dan beliau di sini telah memberikan penjelasan berkaitan dengan adab-adab yang baik, ya, dan beliau tidak mengulang lagi di sini. Dan bab ini hanya dibatasi pada adab-adab Rasulullah SAW dan akhlak-akhlak beliau. Ya. Dan ya, di sini digambarkan tentang kumpulan adab-adab yang bersumber dari kekuatan iman, ya, dengan menyaksikan akhlak-akhlak Nabi SAW, ya, di mana salah satu akhlaknya saja ketika kita membahasnya, ketika kita menceritakannya, telah menunjukkan bahwa beliau adalah makhluk yang paling mulia. Ya, Allah SWT memberikan gambaran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian. Ya. Suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan hari akhir. Jadi ada orang-orang yang dimuliakan, diangkat sebagai pemimpin karena memang kebaikan akhlaknya, karena dia menjadi suri teladan yang didengarkan kata-katanya, karena dia memberikan pengaruh kebaikan akhlak kepada orang-orang di sekitarnya. Maka seperti itu Rasulullah SAW. Ya. Ketika diceritakan salah satu akhlak beliau, maka cukuplah akhlak itu menjadi sesuatu yang menunjukkan beliau adalah makhluk yang mulia. Bagaimana lagi kalau diceritakan berbagai akhlak-akhlak beliau yang mulia itu. Dan Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak beliau, maka beliau menjawab, artinya beliau sulit untuk menjawab seluruhnya, maka beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Qur'an. Yaghdabu li ghadabihi wa yarda li ridahu. Ya. Beliau marah kalau Al-Qur'an tidak sejalan dengan apa yang ada. Ya. Kalau Al-Qur'an tidak
sejalan dengan sesuatu, maka beliau marah. Beliau marah dengan marahnya Al-Quran, dan beliau ridha dengan ridhanya Al-Quran. Karena kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rekomendasi, memberikan tazkiyah. Jadi kalau sesama kita mengatakan si fulan ini baik sekali, si fulan ini akhlaknya bagus, si A ini bagus sekali adabnya, bagus tata keramanya, bagus sopan santunnya, maka mungkin itu sudah mencukupi untuk kita punya gambaran yang baik tentang dia. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan demikian, atau kalau kita ini masih bisa diragukan ya, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak lagi diragukan. Ya. Siapa lagi yang bisa didustakan perkataannya, atau siapa lagi yang bisa dibenarkan perkataannya? Ya. Lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang baik. Ya. Jadi bukan dari sesama manusia yang menyampaikan, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting kita untuk mengetahui adab-adab Nabi SAW dan mencontohnya. Nah, ini yang akan disebutkan di sini. Di sini disebutkan yang pertama bahwa Rasulullah SAW orang yang paling santun, paling dermawan, dan paling penuh kasih. Ini banyak sekali kita dapatkan ya, gambarannya. Ketika salah seorang yang biasa membersihkan masjid meninggal, kemudian dikuburkan di malam hari, ya, dan Nabi SAW tidak diberitahu tentang itu. Maka beliau ketika mendapati kabar itu, beliau menanyakan, apa yang menghalangi kalian untuk menyampaikan kabar itu kepada aku? Jadi coba kita lihat ya apa konteksnya. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa beliau berprasangka baik kepada mereka yang tidak mengabarkan ini, ya, bahwa mereka punya uzur, apa yang menghalangi kalian. Beliau tidak langsung mengatakan, ya, kenapa saya tidak dikabari. Beliau mengatakan apa yang menghalangi kalian. Maka mereka mengatakan, kami takut mengganggu engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, karena engkau telah beristirahat, ya, khawatir itu mengganggu, ya, karena kematiannya di malam hari. Nah, itu model komunikasi Nabi SAW. Bahkan Anas bin Malik, ya, mengatakan, saya belasan tahun bersama dengan Nabi SAW, tidak pernah beliau bertanya kepada saya tentang sesuatu, mengapa engkau tidak melakukan ini, atau mengapa engkau melakukan ini. Ya, artinya betapa beliau itu santun dalam berbicara, ya, tidak membuat orang-orang yang berhadapan dengannya itu merasa tersalahkan. Ya, itu dalam interaksi yang biasa. Disebutkan Rasulullah adalah orang yang paling santun, paling dermawan, dan paling penuh kasih. Ya, dan dalam kisah tadi, ya, seorang yang biasa membersihkan masjid itu meninggal dunia, maka Nabi SAW mendatangi kuburnya, ya, yang masih basah, ya. Kemudian sholat di atasnya, mensolatkan jenazahnya di atas kuburnya. Jadi, ya, bahkan kepada orang-orang yang seperti itu, ya, orang yang mungkin dianggap remeh oleh manusia, Nabi SAW itu memperhatikan. Ya. Kita kan tidak seperti itu, ya. Biasanya kalau orang sudah punya kedudukan yang tinggi, dia tidak peduli lagi siapa yang membersihkan masjid, siapa yang melakukan ini dan itu. Jadi biasanya orang-orang yang sudah memiliki kedudukan yang tinggi itu membuat jarak, ya, dengan orang-orang yang mungkin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rendah, yang remeh. Kita tidak menganggap itu sesuatu yang yang merupakan suatu kekurangan, tidak. Ya, tapi kadang memang seperti itu. Ya, tapi Nabi SAW memberikan perhatian bahkan kepada, ya, seorang laki-laki atau seorang yang biasa membersihkan masjid, ya, menanyakan kenapa beliau tidak dikabari tentang meninggalnya, ya, sehingga beliau terhalangi untuk mensolatkan jenazahnya, ya. Dan bahkan beliau mendatangi kuburnya. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan dalam hadis, ya, beliau menjahit sandal beliau sendiri. Ya. Kemudian menambal baju-baju beliau sendiri.
Ini bayangkan ya, seorang, kalau kita membayangkan seorang yang seperti kita, ya, atau bahkan yang mungkin bukan pejabat yang tinggi, ya wajarlah dia mungkin menambal sendiri sendalnya atau menjahit sendiri pakaiannya. Tapi Nabi SAW itu adalah pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin, seorang rasul yang ketika beliau meminta kepada seseorang maka tidak akan menolak orang itu. Itu suatu kehormatan ketika ada orang-orang yang diminta oleh Nabi memenuhi hajat. Ya. Tapi beliau ketika putus sandalnya, beliau menjahit sendiri sandalnya. Beliau menambalnya sendiri. Beliau punya istri, tapi beliau menambal sendiri sandalnya atau menjahit sendiri sandalnya. Kemudian menambal bajunya sendiri. Ya. Bayangkan, ya, Nabi SAW adalah di Madinah adalah pemimpin yang panglima perang, beliau pemimpin tertinggi. Apa yang beliau minta pasti para sahabat berlumba-lumba untuk memenuhinya. Dia mengatakan saya butuh ini, pasti orang saling berlumba untuk memenuhi apa yang Nabi SAW inginkan. Tapi ketika pakaian beliau sobek, beliau menambalnya sendiri. Ya. Ya, kadang kan ya, di antara kita seperti itu ya, kalau ada sesuatu yang dia tidak dia kekurangannya atau kebutuhannya yang mungkin bisa dia penuhi sendiri, ya dia mudah untuk meminta kepada orang lain atau bahkan kepada keluarga-keluarganya. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Apa yang beliau bisa kerjakan sendiri, beliau mengerjakannya sendiri. Bahkan Nabi SAW itu membantu keluarganya, membantu istri-istrinya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, membantu istrinya. Bayangkan sekarang, adakah misalnya orang-orang yang sudah menempati ya, posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi, kemudian di rumahnya dia masih membantu istrinya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, Nabi SAW bahkan saat ini ya, Nabi SAW adalah manusia yang paling banyak pengikutnya. Ya. Tapi apa yang beliau lakukan ya, di rumahnya, beliau membantu keluarganya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kemudian ya, beliau ini adalah orang yang sangat pemalu. Nabi SAW sangat pemalu. Ya. Sangat pemalu, maksudnya malu untuk diketahui. Jadi kan rasa malu itu muncul pada sesuatu yang merupakan aib ya. Ya, merupakan aib. Misalnya mengerjakan sesuatu yang melanggar nilai atau norma yang ada, beliau sangat pemalu. Beliau sangat malu, takut untuk ya dilihat atau takut untuk terjatuh pada perkara-perkara yang rendah, ya, yang membuat orang lain yang memandang rendah. Ya, bahkan lebih pemalu daripada anak gadis dalam biliknya. Ini katanya. Kemudian yang berikutnya, beliau menjawab undangan. Ya, bahkan sampai kepada hamba sahaya sekalipun. Kalau dia mengundangnya secara langsung, mengundang Nabi ini secara langsung, maka Nabi SAW ya memenuhi undangan tersebut jika memang beliau mampu. Kemudian beliau ya menjenguk orang sakit. Ya. Beliau berjalan sendiri, ya, yang tidak harus selalu ada pengawalnya. Selalu harus ada yang menjadi ajudan, ya tidak harus. Beliau berjalan sendiri. Beliau kadang berkendara sendiri dan kadang membonceng seseorang di atas kendaraannya. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Abbas ya, pernah membonceng Nabi SAW. Ibnu Mas'ud pernah membonceng Nabi SAW. Padahal dia sahabat-sahabat yang muda, umurnya belasan. Ya. Nabi membonceng seorang anak-anak yang umurnya belasan. Kemudian mengajarkan kepada mereka ilmu yang beliau berbicara ya kepada mereka. Ya. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya saya ingin mengajarkanmu ya beberapa kalimat. Kemudian ya, beliau menerima hadiah dan memakannya. Jadi kan di antara bentuk penghormatan kepada orang lain itu adalah menerima hadiahnya. Nah, kadang orang yang punya
kedudukan yang tinggi itu tidak menerima lagi hadiah kalau misalnya hal-hal yang dianggap rendah. Orang kan kadang kita berpikir kalau ada orang yang memiliki jabatan yang tinggi, kita hadiah apa yang bisa saya berikan kepadanya? Artinya kalau kita berpikir harus memberikan hadiah, apakah hadiah dengan harga sebegini ini pantas untuk dia? Nabi tidak. Nabi menerima semua hadiah yang diberikan, tidak memandang itu adalah sesuatu yang mungkin bagi seseorang itu rendah, tapi Nabi menerimanya untuk menghargai orang-orang yang dalam bentuk penghargaan, sebagai bentuk penghargaan kepada orang-orang yang memberikannya. Kita kan kadang merasa, atau kita ini secara umum senang kalau ada pemberian kita kemudian diterima oleh orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, orang yang punya kedudukan tinggi, kemudian kita berikan hadiah dan dia menerima hadiah kita. Maka itu membuat kita merasa senang. Nah, seperti itulah Nabi SAW menerima hadiah dari para sahabatnya. Kemudian membalasnya. Jadi beliau menerima hadiah dan membalas hadiah itu. Beliau tidak makan sedekah. Memang diharamkan bagi Nabi SAW untuk memakan sedekah. Dan saking sederhananya, beliau pernah tidak memiliki kurma untuk mengganjal perut beliau meskipun kurma yang paling rendah. Selama 3 hari berturut-turut. Mengganjal perut beliau dan tidak pernah kenyang makan roti itu selama 3 hari berturut-turut. Beliau pernah mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Beliau makan apa yang ada. Beliau makan apa yang ada dan tidak mencela makanan. Beliau makan makanan yang ada. Ini kan kadang kalau ada makanan yang kita tidak sukai, kita mudah mencela. Mudah mencela makanan itu. Beliau tidak pernah mencela makanan. Beliau tidak pernah, bahkan pernah ada sahabat yang menceritakan bersama dengan Nabi SAW disuguhi dob, semacam biawak padang pasir. Nabi tidak berkomentar apa-apa. Para sahabat makan, Nabi tidak makan. Dia kalau beliau tidak suka, beliau tidak makan, tapi tidak mencelanya. Beliau tidak mengatakan makanan macam apa ini. Tapi kalau dia makanan yang baik, makanan yang halal, beliau tidak pernah mencela makanan. Beliau tidak makan dengan bersandar atau berbaring, dan beliau makan apa yang ada di dekatnya. Artinya makan yang menunjukkan makannya orang-orang yang sombong. Makan dengan model atau gaya yang menunjukkan kesombongan, dan beliau makan apa yang ada di dekatnya, tidak sana kemari. Ini dulu mungkin yang bisa kita sampaikan, beberapa adab-adab Nabi SAW dalam berinteraksi kepada manusia. Ini adalah satu hal yang menjadikan seseorang itu punya kehormatan, punya kewibawaan ketika dia bisa menjaga akhlaknya dalam berinteraksi. Berinteraksi bagaimana berhubungan dengan manusia, misalnya menerima hadiah mereka, memenuhi undangan mereka, tidak mencela pemberian mereka, menerima pemberian dari manusia, dan berusaha untuk membalasnya. Ini semua adalah adab-adab Rasulullah SAW yang mungkin kita mendengarnya mungkin biasa, tapi coba amalkan. Coba cari contoh orang yang mengamalkan begitu. Bagaimana penghargaan, bagaimana kewibawaan itu lahir dari dirinya dengan adab-adab yang baik seperti itu. Menghargai, kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya sendiri, tanpa harus meminta bantuan orang lain pada hal-hal yang mungkin dia bisa kerjakan sendiri. Ini dulu mungkin yang kita bisa sampaikan. Masih banyak hal yang menjadi poin-poin yang beliau sampaikan berkaitan dengan adab-adab Rasulullah SAW dalam keseharian beliau. Yang pada intinya ini adalah contoh bagi kita, bagaimana kita bisa menempatkan diri dalam hubungan kita sesama manusia dengan baik. Tentu dibarengi dengan bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan demikian. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan apa-apa yang dicintai oleh Allah SWT dari dirinya, dan menjadikan kita orang-orang yang terjauhkan dari apa-apa yang Allah SWT benci dan mendatangkan kemurkaannya.
Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.